لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيران من سلم مدى التلام عن جرم مغلق بدم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن عذوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Adwan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kita yang kita haji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan dananya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, khususnya mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya Almarhum Almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ridwan Hidayat Yassin, Almarhum Almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, Almarhum Almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, Almarhum Almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, Almarhum Almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya
raudhah min riyadil jannah biyatul qubur wa bijahir rasul al-fatihah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnadin la ba'sa bihi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Wallahu a'lam. Lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang berziarah, berkumpul, berteman dengan orang-orang baik. Ada sebuah hadis dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman, bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Potongan hadis ini mengajarkan kita untuk berhati-hati, selektif dalam memilih kawan, dalam memilih teman. Usahakan teman kita adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena dalam pembahasan hadis selanjutnya nanti akan kita temukan kualitas keberagaman seseorang tergantung siapa temannya. Kalau temannya orang baik, insya Allah dia akan ketularan baiknya. Temannya orang rajin maksiat, insya Allah sedikit banyak akan ketularan keburukannya. Maka perlu selektif, milih. Kita nggak tahu nih kekuatan iman kita sampai mana, nggak tahu kekuatan tauhid akidah kita sekuat apa. Apa model yang gampang goyah atau yang kokoh. Oleh karena itu jangan main-main dengan persahabatan, jangan macam-macam dengan pertemanan. Kadang ini cuma temenan doang, biarin orang begitu. Kan cuma duduk bareng doang, gak ikut-ikutan saya. Ada orang lagi duduk-duduk minum minuman keras, ada yang narkoba. Kita sih kagak minum, kita sih nggak duduk, nggak pakai narkoba, cuma duduk bareng doang. Orang lihat bagaimana? Yang minum 2 orang, yang ngumpul 10 orang, yang dianggap minum semuanya. Mohon maaf banget, kan belum lama ada tuh kasus viral artis yang diberhentiin di tengah jalan, betul ya? Dalam kisah di situ asistennya yang pakai narkoba, artisnya mah enggak, tapi kena enggak urusan, kena juga. Minimal ditanya-tanya, diinterogasi, minimal suruh tes urin. Nah begitu juga kita dalam bersahabat, berteman. Ini orang kira-kira kalau kita temenin bakal nyusahin, apa bakal nyenengin? Baik urusan dunia
terlebih lagi urusan akhirat. Nyusahin urusan dunia aja enggak. Mohon maaf banget. Berteman atau orang yang rusak akhlak dan akidahnya. Berteman dengan orang yang punya karakter buruk. Mohon maaf banget nih. Ada orang nih terkenal kalau pinjam uang gak pernah balikin. Terkenal suka usir. Minjem barang kita, minjem dari hak milik. Kira-kira mau gak benar-benar begitu? Mau gak? Gak mau. Tuh ngerugiin urusan dunia. Apalagi kalau ngerugiin urusan akhirat. Lebih jangan lagi. Nah mohon maaf nih, lebih cakupannya luas lagi. Kalau berteman dengan orang yang gak baik aja jangan. Berteman dengan orang yang kualitas imannya aja kudu hati-hati. Apalagi milih pemimpin. Tuh, dah masuk dah sekalian. Kadang orang nggak pikirin jangka panjang. Mohon maaf ya, saya sampai ini. Milih pemimpin itu kudu selektif, kudu hati-hati. Kenapa? Karena pemimpin itu yang akan mengeluarkan kebijakan. Kira-kira kalau dia mimpin kita, kebijakannya menguntungkan kita apa enggak? Baik secara personal maupun agama kita. Maka harus hati-hati, lihat dulu potongannya kayak gimana, fisiknya bagaimana, pantas apa enggak dia jadi presiden. Kedua, ilmunya bagaimana. Kalau ilmunya bagus, fisiknya bagus, akhlaknya bagus, kinerjanya jelas, pilih. Ada nggak yang benar begitu? Ada nggak? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 aja. Lihat dulu. Jangan gara-gara mohon maaf lah. Saya suka dengan partai ini milihnya ini, gua ngikut aja. Jangan. Kenapa? Kalau kita pilih si A, dia jadi. Sementara kebijakan yang ngerugiin kita, apalagi ngerugiin umat Islam. Terus mau nyesel gitu. Lambat. Kemarin dibilangin gak ngerti. Kemarin dibilangin bodo amat. Sekarang giliran susah gak perlu teriak-teriak. Maka mohon maaf Pak, saya memang bukan anti partai, enggak. Saya juga bukan anti politik, enggak. Tapi kalau giliran sudah urusan yang kira-kira bakal nyusahin kita, saya perlu ngomong. Ya, kalau milih teman yang sekupnya personal kita aja, kudu yang beriman, kudu yang imannya bagus, yang bisa kita percaya, yang kinerjanya jelas, apalagi yang lebih dari itu. Mudah-mudahan besok 14 Februari yang terpilih orang baik, orang yang lempar, yang mensejahterakan rakyat, yang komitmen dengan janjinya, yang jelas kinerjanya. Siapa? Udah. Gue jadi kampanye mulu jadi gara-gara. Enggak. Cuma saya pengennya begitu doang ya. Berteman aja kudu hati-hati. Nah ini adalah bagian dari upaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melindungi umatnya. Dulu zaman dulu ketika baginda Rasul tipe orang macam-macam. Ada jelas imannya, ada jelas yang kafirnya, ada yang abu-abu. Abu-abu sering disebut dengan al-munafikun.
yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kadang kelihatannya benar, padahal Usaid. Buktinya apa? Ketika terjadi peperangan Uhud, pasukan Muslim siap berperang melawan pasukan kafir. Awal mula pasukan Muslim 1.000. Campuran tuh koalisi di kota Madinah. Dan zaman dulu ada koalisi, udah ada. Jadi yang berperang itu umat Islam, ada orang Yahudi, ada kelompok orang munafik berkoalisi mempertahankan kota Madinah dari serangan orang-orang Quraisy. Berkoalisi. Ternyata di tengah jalan kan menuju, Nabi itu gak mau perang di tempat karena membahayakan. Cari sambut di luar. Bertemulah di Uhud. Ketika dalam perjalanan menuju kota Uhud, Gunung Uhud, 300 orang kabur melarikan diri, membelot pindah koalisi, pindah paslon. Bayangin, udah 1.000 lawan 3.000 kan udah kurang. Dia ada membelot 300 orang, kurang lagi 700 jadi lawan 1.000. Tuh Nabi tuh ngingetin tuh, coba tuh. Yang udah siap berangkat bareng-bareng, yang kelihatannya orang beriman, gak taunya berbat. Di situ di yang membelot itu ada beberapa gelintir sahabat Nabi, bukan munafikun, tapi orang-orang beriman, terpengaruh. Ngapain ikut perang? Korban harta, tenaga, jiwa. Kalau mati istri kita jadi janda, anak kita gak ada yang ngurusin, kekayaan kita diambil orang, kabur mendingan diam-diam. Ada yang terpengaruh. Ngapain lu ngaji? Ya, gurunya dia juga. Yang disampaikan itu juga. Paling tak juga nyerempet-nyerempet, nyindir-nyindir lu. Udah mendingan duduk di rumah, nyanyi, ngetek. Ada yang begitu, ada. Maka cari orang yang beriman, yang bakal nganter kita, yang bakal ngawal kita menuju kebaikan, harapannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pesan Nabi kita Muhammad SAW yang selanjutnya, wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Kalau bisa yang makan makananmu enggak orang sembarangan, tapi orang bertakwa. Maksudnya apa? Sama korelasinya dengan yang pertama. Kita kalau ngasih makan orang, kira-kira yang kita kasih makan itu, ada orang nih, kita ajak mampir ke rumah, mampir yuk ke rumah makan. Kira-kira yang kita ajakin mampir ke rumah itu orang baru kenal atau orang udah punya kenal lama? Udah kenal lama, nggak mungkin ujuk-ujuk pada masjid ada orang, bang, rumah saya yuk, kita makan, kagak mungkin. Yang kita udah kenal, saya udah kenal Ustaz Agus yuk mampir ke rumah, kita makan durian, kan begitu. Ustaz Agus nggak doyan durian dia. Yang kita ajak makan adalah orang yang kita kenal, yang bertakwa. Kenapa? Kalau kita kasih makan orang bertakwa, pertama sebelum dia makan makanan kita pasti baca doa dulu. Betul ya? Duduk bareng semeja, tanam panas piringan. Ayo cobain dah makanan. Ayo dah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal. Ketika dia ucap bismillah, makan makanan kita yang kita sediain, kita dapat pahala. Lepas makan, dia ada tenaga, ada energi. Dengan sebab energi yang ada dalam tubuhnya muasal dari makanan kita, dia bisa ibadah, dia bisa bertaqarrub ila Allah, bisa kerja, bisa usaha,
maka setiap ibadahnya, setiap usaha kerjanya bernilai pahala, kita dapat pahalanya. Tuh. Ada tambahan pahala kalau kita kasih makan orang bertakwa. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau yang saya kasih makan orang tukang mabok, orang tukang judi, habis makan di rumah saya dia pergi dangdutan nyawer, saya dosa dong. Bagaimana? Ada orang kita kasih makan di rumah kita kenyang, sahihnya manis kental, nasi uduk, semur tahu, terus bahkan masih lagi, udah kenyang, saya pamit dulu ke mana? Sono, Kemang Ujung, gang 70 ada dangdutan, saya pengen ke sono. Pamilis lagi, bukan main. Kalau pamilis kan panggungnya aja anoan, panggung rigging, yang salonnya digantung tuh, bukan main. Gue tahu aja mah, nonton di belakang. Awas. Kira-kira kita kasih makan orang, habis itu dia maksiat, dosa apa kagak? Dosa enggak? Enggak, berdosa aja. Kan tujuan kita kasih makan bukan buat itu, kecuali ya emang tujuannya buat itu. Ada orang lapar, makan bang, saya belum makan, mau tolongin ngapain? Ya emang apa? Saya pengen jalan ke dangdutan bang, saya lapar banget bang. Nah kalau begitu tujuannya jangan. Tapi kalau semata-mata kita kasih makan, kemudian setelah itu dia berbuat maksiat, bukan urusan kita. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, "Fi kulli kabidin rotbatin sodako." Setiap limpah basah, karena makanan yang kita kasih, karena minuman yang kita kasih, ususnya jadi jalan, empedunya jadi jalan, lambungnya jadi jalan, gara-gara kita kasih makanan, maka itu bernilai sodako. Jangankan ke manusia, ke hewan. Saya sampaikan, kita punya pohonan di rumah, pohon jambu, pohon mangga depan rumah. Itu pohonan dimakanin kampret alias codot. Kan suka dimakanin ya, sama kampret sama codot. Entah buahnya, pentilnya, semua dimakanin. Jangan gerutu. Kenapa? Fikul ika bididrot batin soda. Yang dimakan oleh tuh codot, untuk kampret dari buahan yang kita tanam, yang ada di depan rumah kita, bernilai sedekah. Walaupun kita nggak niatin untuk tuh kampret, walaupun kita nggak niatin untuk codot. Buah jambu merah-merah banget, biarin aja dah. Gua nggak petikin sengaja, biar dimakan codot aja dah. Kan nggak begitu. Ya, kadang kita bungkus yang rapi supaya nanti hasilnya bagus, nggak ada uletnya. Tiba-tiba udah kita bungkus rapi, codot masih dapat juga makan. Nah, tetap tidak pahala. Lah, ngapain gua kasih apa dia minta-minta, bikin malas kerja dia. Belum tentu ketika saya kasih duitnya buat dia ibadah, buat dia sholat, nggak begitu konsepnya. Apapun yang kita berikan kepada orang tetap bernilai kebaikan. Tapi ini usahakan makanan kita, minuman kita dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Supaya apa? Mendatangkan keberkahan. Itu para sahabat Nabi berebut, mau ngasih makan Nabi itu berebut, mau ngasih minum Nabi berebut. Dan Nabi termasuk orang yang tidak menolak ketika dikasih makan dan minum. Nabi nggak minta-minta, tapi kalau dikasih nggak pernah nolak. Kalau lagi duduk-duduk begini nih, ada yang bawa susu, ada yang bawa segelas, ada yang seketel, dan dikasih ke Nabi.
Nabi kan terkenal sebagai orang yang demen ngumpul sama orang miskin. Ini Nabi kita. Nabi kita terkenal sebagai orang yang demen ngumpul sama orang miskin. Di kita ini kita demen kalau ngumpul demen sama orang miskin apa orang kaya? Pak, kita kalau ngumpul demen sama orang miskin apa sama orang yang rada banyak duit dikitnya? Hah? Kita demen sama orang kaya? Demen sama orang yang banyak duit dikitnya? Enak kalau ngumpul sama dia, betul-betul traktir, betul-betul ngajak jalan, betul-betul makan, betul-betul ziarah gitu ya. Coba kalau orang miskin, gua mulu yang modal dah. Tekor gua bocos betul-betul dia Pak. Begitu itu. Begitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senangnya bertemu dengan orang miskin, ngumpulnya sama orang miskin. Nah, kalau dia dikasih makanan atau minuman, ini teman kumpulnya Nabi, terutama para ahlu suffah, orang-orang yang tidurnya di emper masjid Madinah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dia pada nungguin Nabi bagi dari makanan tuh, dikasih minuman, susu, Nabi minum dikit, lalu Nabi kasih ke yang lain, rata tuh mudah-mudahan, sarang setengah. Kalau kita makan kagak ya, saya mohon maaf misalnya dikasih minuman, oh saya habis sendiri. Terus ya, lagi belum tentu ada yang mau bekas minuman saya. Kalau bekasnya Nabi mah rebutan. Dapat makanan bagi, dapat apapun tuh. Hatta sampai ada yang ngasih air putih ke Nabi pun Nabi minum. Saking suuzonnya Nabi, saking percayanya Nabi sama orang, sampai pernah dalam riwayat tentang akhir kehidupan Nabi kita Muhammad itu menjelang kematiannya, Nabi pernah dikasih makanan daging kambing bakar. Bayangin, Masya Allah, daging kambing bakar ada makanan uni daging kambing bakar. Ya jangan. Saya cerita di Casablanca tuh, tuh kalau dari Tanah Abang ke arah Setiabudi Kuningan sebelum Mall Ambassador, sebelah kiri ada namanya Domba Afrika Haji Malik. Kasih tahu ya. Itu saking penasaran saya cobain, ternyata enak banget. Saya ceritain nih, kalau domba bakar enak banget ya. Nabi kita Muhammad dikasih itu sama seorang perempuan yang diisi racun. Dombanya diisi racun. Lah disajikan ke Nabi. Nabi tahu tuh orang Yahudi perempuan. Tapi karena baik sangkanya Nabi, husnuzonnya Nabi, gak ada kepikir apa dimakan diracun apa enggak. Dikasih dimakan. Alhamdulillahnya Nabi gak rakus kayak gitu ya. Kalau saya dikasih daging domba bakar Afrika Haji Malik, gua habisin diri Rusia apa ya? Doko. Yang ada minta apa? Nabi enggak. Diambil dikit masuk mulut bagi yang lain. Ketika daging itu masih berada dalam mulutnya, malaikat Jibril turun kasih tahu, ya Rasulullah, muntahin itu makanan. Muntahin itu makanan. Karena di dalamnya ada racun. Lalu oleh baginda Nabi dimuntahkan, dia kumpul-kumpul dibuang. Ada yang mengatakan Nabi nggak kena diracun. Ini sebagai mukjizat. Kalau Nabi dijaga, nggak bisa diracun. Kalau yang ada mengatakan nggak kena langsung diracun, tapi efeknya dapat. Sebagai manusiawi yang dengan efek itu di kemudian hari Nabi sakit, yang sakitnya mengantarkan kepada kematian. Allah alamannya yang benar. Tapi intinya Nabi Muhammad itu dijaga, nggak kena langsung. Karena
ada sahabat Nabi yang lain yang makan itu daging muda meninggal dunia saking banyak yang Nabi makan daging kambing mentelan aja habis dia. Maka kalau kita punya keluasan rezeki, bukan ada orang sekarang bikin kegiatan Jumat berkah, ada nampanan di setiap majlis taklim, usaha itu. Kenapa? Ya apa iya tuh yang pulang Jumatan orang brengsek kayaknya juga ada. Yang pulang Jumatan insya Allah orang bertakwa. Walaupun ada juga yang paling sendal ada juga. Yang orang hadir majlis alim kan orang baik rata-rata. Maka kalau kita kasih ada rezeki kita yang mampir dimakan oleh mereka, Masya Allah, keberkahan luar biasa. Usaha itu. Bukan saya promoin sampai pada bawah nampak mengajar. Ya, maksud saya ada cari satu momen bagaimana uang kita nih yang ada dalam dompet kita bisa berbuah makanan yang dimakan oleh orang bertakwa. Itu maksudnya. Ya entah itu majlis taklim, Jumat berkah, atau Senin berkah, atau apapun namanya, tetap usahakan. La yakul ta'amaka illa taqiyun. Tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ala kulli hal, apapun itu semua bermuara kepada satu prinsip, kita punya teman dekat, sahabat karib, usahakan orang bertakwa. Berarti nggak boleh berteman dengan orang kafir, boleh. Jangankan berteman berguru sama orang kafir aja nggak apa-apa. Tapi pada tatanan ilmu-ilmu pengetahuan. Kalau ilmu agama jangan belajar sama orang kafir. Salah buatan bisa belok, busuk tar, Allah dikorek-korek. Sholat dikorek-korek, puasa dikorek-korek, saking dikorek-koreknya, akhirnya sholat kagak, puasa kagak. Ini beneran terjadi. Mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan mahasiswa YIN Ciputat, enggak. Ada sebagian mahasiswa Islam Universitas negeri, bapak ibunya haji, bergabung dengan kelompok-kelompok yang salah, belajar dengan cara yang salah, akhirnya kagak sholat Jumat. Kok tahu? Ya orang dekat sama saya orangnya. Udah mau komat tuh ya dulu, maaf ya, masih rada-rada mangor juga gitu. Kita pulang kuliah mampir ke rumah kos-kosan teman, samping kos-kosannya adalah masjid. Istirahat dulu di rumah kosan teman. Waktu menyampaikan khutbah, mak kita di rumah aja udah kedengeran ini. Beneran. Tapi jangan ikutin lagi mentang-mentang rumah di masjid. Mau sholatnya dulu begitu. Iya dulu gua begitu dulu. Tapi kan gua nggak sering-sering. Jadi ikutin. Nah, ketika mau komat ini kita sholat dulu aja dah. Misalnya kurus aja dah. Gak sholat dulu aja. Kok kalau saya sebutin namanya kenal, orang dia tokoh sekarang. Awas, hati-hati. Kalau mau belajar agama, ya dengan ahli agama. Jangan ahli filsafat. Ya dosen-dosen kita, guru-guru kita itu yang ahli filsafat banyak. Bahkan saya pernah mendapatkan dosen tamu, jadi kuliah dulu, agamanya kagak jelas. Dibilang Islam dia nggak ngaku, Kristen bukan, Yahudi bukan, tapi hafal Quran, nah kan repot ini. Gue mau nyalain dia hafal Quran, hafal Injil juga, cuma otak kita diubah-ubah.
Awas hati-hati. Teman, untuk ilmu dengan orang yang jelas kualitasnya, terutama dalam ilmu agama. Cari yang jelas keilmuannya. Oh, si fulan nih gurunya si fulan. Si fulan ini mondoknya di sini, belajarnya di sini. Itu yang dinamakan dengan sanad. Jangan tahu ujung-ujung ada orang viral tidak belajar ilmu sama dia, jangan. Kita nggak kenal syaratnya, kita ikuti, kita belajar sama dia, jangan. Zaman sekarang ini orang udah pada canggih, pada edan, pada gila zaman sekarang. Supaya tenar, supaya viral, dia buat yang aneh-aneh. Ya, ada orang dia tampangnya aja butek banget tuh. Ngaku diwasiatkan oleh Nabi untuk membantah tentang silsilah habaib. Kulit mukanya dia udah enak. Ngaku ketemu Rasulullah dalam mimpi. Dan mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah tentang silsilah habaib. Lalu diceritakan tentang habaib itu pun palsu, itu dusta. Saya utus engkau untuk membenarkan. Lalu sampaikan kepada orang-orang, ya kulit mukanya aja udah aneh, udah ada enak. Tapi ada yang ngikutin. Ada lagi kan saya bilang tuh, kemarin saya sampaikan, ada lagi tuh, yang baruan lagi, rambutnya gondrong, ada tua, namanya Mama Gufron, Yanti itu, pengikutnya aneh itu. Salah satu wejangan pengikutnya, dia bilang kalau ente masuk dalam rumah kubur, ditanya oleh malaikat, ditanya man rabbuka, jawab aja Pancasila. Man nabiyuka, jawab aja Pancasila. Wa ma qiblatuka, jawabnya aja Pancasila. Tolol. Apa dia bilang? Kenapa saya suruh jawab Pancasila? Karena dalam Pancasila semuanya ada. Allah ada, Nabi ada, Quran ada, sholat ada. Dia tanggung apa jadi Pancasila? Jawab aja Quran. Lebih ada lagi. Awas, hati-hati tuh. Namanya Mama Gufron, sepak baju hitam, rambutnya gondrong, nggak jelas itu orang. Hati-hati yang begitu. Ya sebutlah, ya nggak apa-apa. Karena viral, kalau nggak viral maka saya sebut-sebutin. Untuk membentengi kita, jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita gampang diombang-ambing. Orang di zaman sekarang bikin yang aneh-aneh supaya viral. Makanya pepatah Arab mengatakan bul ada zam-zam batuk rock. Kalau lu pengen tenar, lu pengen viral dikenal orang, bul ala zam-zam, kencing di sumur zam-zam, lu bakal terkenal. Ya iya, orang gila. Bikin yang aneh-aneh. Apa kayak bakar karpet masjid kan aneh. Viral gak? Viral. Zaman sekarang Pak, ya ini kacau-kacau aja begitu, bikin aliran baru viral. Ada yang ngikutin, ada yang nyumbang itu. Ngaku Jibril aja laku. Ngaku Jibril laku. Jangan di Indonesia, jangankan ngaku Nabi, ngaku Jibril aja laku. Ada yang bilang aja. Ada lagi orang ngaku Tuhan, ada yang ngikut lagi. Ya Allah, ngaku Tuhan, ngaku amat. Hati-hati. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena fondasi agamanya nggak kuat. Betapa nama yang salah, akhirnya terombang-ambing. Gunanya teman dalam kehidupan kita, selain buat teman galang golok, teman ngobrol, teman curhat, tapi teman mengingatkan kita. Nabi Muhammad itu pun dalam kisah biografi kehidupannya punya teman yang akrab. Yang terkenal yang akrab dengan beliau kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu akrab dengan Sayyidina Abu Bakar bukan setelah nikah, sebelum nikah. Dari sebelum nikah, dari muda udah kenal, sebelum nikah udah kenal, nikah juga dekat. Habis nikah Nabi dapat wahyu jadi Nabi, tetap dekat. Itu namanya teman yang bagus.
teman yang hebat. Bahwa bagaimanapun keadaan kita, dia selalu menemani. Itu namanya sahabat. Sampai ketika mohon maaf, setelah peristiwa Mi'raj, Nabi cerita kepada para penduduk Mekah tentang peristiwa Mi'raj yang dia lakukan. Apa jawaban para kafir Quraisy? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka lu Muhammad, cuma gara-gara dengerin cerita kayak gini doang lu kumpulin kita-kita nih. Lu lihat, dicaci maki Nabi kita gara-gara cerita tentang Mi'raj. Dalam keadaan guncang, dalam keadaan gusar, karena orang bukannya percaya tapi menghujat dia. Orang yang tadinya setengah beriman gara-gara dengar peristiwa Mi'raj jadi kembali murtad. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang kata Rasulullah, engkau mau ikut-ikutan mereka wahai Abu Bakar, enggak percaya dengan apa yang aku ceritakan ini kejadian benar? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Jangankan cuma itu, yang lebih dahsyat dari itu engkau ceritakan kepadaku, aku percaya sebelum kamu ceritakan. Itu begitu kalau punya teman. Backing, backup, membangkitkan kita jatuh, ngasih semangat ketika kita lagi down, kasih spirit ketika kita lagi lemah tuh teman. Jangan giliran kita punya duit ditemenin, gak punya duit tinggal, ada uang abang saya, gak ada uang. Nah itu hati-hati yang begitu, jangan. Ya, jadi maka kita cari teman ya. Selain itu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu maquluhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan wa rizqan musakila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli fadila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.